Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu Mahabbah melahirkan pelayanan terbaik dan luar biasa. Seperti apakah itu? Seperti iman adalah sama dengan cinta. Bahasan yang gampang-gampang susah, tetapi semua kitab tentang tasawuf, tentang tarekat lebih banyak membicarakan cinta. Karena iman katanya susah untuk dipahami, tapi kalau kita membicarakan cinta lebih mudah untuk dipahami secara langsung. Contoh iman yang paling sederhana adalah kita mentaati perintah Allah dan kita mau mengorbankan apapun untuk Allah. Seperti apakah itu? Gampangannya gini, kita mencintai seseorang. Kalau kita mencintai seseorang, pastilah kita mau mengorbankan apapun. Kita selalu ingin berdekatan dengan yang kita cintai. Apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai itu, kita akan berikan, bahkan sebelum orang yang kita cintai meminta kepada kita. Oleh karena itu, para sufi mengatakan, jika ingin memahami iman, maka pahamilah cinta. Karena iman itu adalah cinta. Persoalan bagi kita adalah semakin tua usia kita, semakin sibuk kita bekerja yang telah dialami semua orang, dan semakin melupakan cinta, sehingga kita membicarakan cinta di umur-umur yang saat ini, yang sekarang ini kita susah untuk mencernanya. Padahal dulu saat muda kita membuat energi yang luar biasa dari cinta itu. Saya akan kutip beberapa kisah yang sering dikemukakan dalam kisah tasawuf. Misalnya dalam kisah tasawuf terdapat kisah Laila Majnun. Kisah tersebut menceritakan percintaan Kais dengan Laila. Kais dengan Laila. Keduanya adalah saling mencintai. Suatu ketika saking cintanya Kais itu mencium dinding rumah Laila. Lalu orang-orang sekitarnya melihat kejadian tersebut dan pada saat itu juga menertawakan, lalu bertanya, "Ngapain kamu mencium dinding itu yang kotor dan lain sebagainya?" Lalu Kais bilang, "Ya, menurutmu itu dinding, tapi ini adalah rumah Laila, cintaku. Di belakang sana ada Laila yang menungguku, tapi aku bukan mencium dinding ini, melainkan mencium Laila yang ada di belakang dinding itu." Jadi kisah mistis itu harus dipahami dengan simbolik. Orang-orang yang menentang kisah itu banyak sekali. Bukankah kita melakukan hal yang sama pada saat menghadap Ka'bah? Bukan dinding Ka'bah yang kita hadapi, tetapi apa yang dibalik Ka'bah itu. Lalu bukan Hajar Aswad yang kita cium, melainkan kita mencium di balik Hajar Aswad itu. Logika iman pada saat itu sama dengan cinta. Hanya cinta yang bisa mencerminkan iman. Kemudian Laila, karena sangat terkenal dengan kisah keras kepalanya, lalu keduanya dipanggil oleh raja, yaitu Kais dan Laila. Lalu raja bertanya, "Wahai Laila, kenapa kamu mencintai Kais? Coba deh lihat Kais itu seperti apa sih orangnya." Lalu keduanya, si Kais dan Laila, dihadapkan pada sang raja. "Yang kayak gini yang kamu cintai, kucel, jelek, rambut keriting, bibir hitam dan lain sebagainya," kata sang raja. "Lebih baik kau mencintaiku, kamu tidak pantas mencintai Kais, Laila." Lalu Laila berkata, "Kamu tidak bisa melihat dengan matamu, sedangkan aku melihatnya dengan mata cinta." Iman juga kadang-kadang seperti itu. Rasio atau akal kita bisa bilang Islam itu bermasalah, disebut teroris lah, kotor di mana-mana lah. Tidak teratur di Indonesia ini. Rata-rata menengah ke bawah misalnya. Menengah ke atas itu bukan Islam. Berantem mulu tiap hari. Kalau pakai akal atau rasio kita nih, pasti akan bubar buyar. Sedangkan kita menggunakannya dengan mata cinta. Kita menerimanya dengan mata cinta, seperti
yang telah kita alami pada saat pasangan masing-masing. Mungkin fisiknya tidak secantik yang dulu atau seganteng yang dulu, tetapi ada sesuatu yang tetap mengikat kita untuk bersatu bersamanya. Dan itulah yang namanya cinta. Dan iman adalah cinta, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran yang berbunyi Kul in kuntum tuhibbunallaha, yang artinya, wahai Muhammad, jika umatmu mencintai Allah, kata jika ada yang gak mau dan ada yang beriman sekedar pengetahuan, tapi kalau cinta lebih dari itu. Lalu iman yang cinta itu seperti apa? Iman yang memberikan semuanya kepada Allah. Iman yang ketika mendengar suara atau ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati kita. Bukankah kita sering alami waktu berpacaran dulu? Bukankah begitu kita mendengar nama pacar kita disebut, bergetarlah hati kita dan berdebar-debar. Apalagi kita melihat rumahnya, merasa puas, segar. Seperti itukah cinta? Dan ciri iman adalah ketika namanya tersebut, hatinya kita bergedar dan tidak ada yang bisa menerangkannya kecuali cinta. Maka cinta inilah yang harus kita latih. Kita harus mencintai Allah. Lalu, kenapa kita mencintai pada Allah? Karena Allah mencintai kita. Dan Allah lebih dahulu mencintai kita sebelum kita mencintai Allah. Lalu, apa ciri-ciri cinta itu? Ciri-ciri cinta itu adalah perhatian misalnya. Cinta itu memenuhi kebutuhan yang dicintainya sebelum yang dicintai meminta. Coba kita bandingkan di dunia ini, siapakah yang paling mencintai kita? Yaitu Allah yang selalu mencintai kita dan selalu memperhatikan kita. Yaitu Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Karena itulah Allah Maha mencintai kita. Allah sudah mencintai kita, tinggal kitalah yang akan membalas mencintai Allah. Dengan cara apa kita mencintai Allah? Dengan cara mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi kita dicintai oleh Allah. Kita nakal, kita berdosa seluas samudra, lalu korupsi, tetap Allah cinta kepada kita, yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Jantung tetap berdebar, tidak bisa makan, matahari tetap bersinar walaupun kita telah melakukan kejahatan. Persis cintanya ibu kepada anaknya. Anaknya nakal di sore hari, sorenya tetap dicari. Mana anakku? Belum makan. Dia nanti kedinginan. Kenakalan anaknya yang tadi siang lalu diabaikan. Allah pun sama halnya dengan itu. Kita berdosa pada Allah. Allah masih kasih kita nikmat, kasih kita rezeki dan merangkul kita dengan harapan besoknya kembali kepada Allah. Karena dalam hadis menyebutkan cintanya Allah itu lebih besar daripada cintanya ibu kepada anaknya. Lalu apa bukti cinta yang lainnya? Allah kirim Nabi. Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah. Lalu Allah turunkan Al-Quran sebagai pesan Allah kepada kita agar kita ingat bahwa kita dicintai oleh Allah, agar kita membacanya. Tapi salahnya kita mendekati Al-Quran tidak dengan cinta. Masalahnya kita membaca Al-Quran sama seperti membaca kitab atau buku di luar sana yang bisa menggunakan rasio atau akal kita, dan kita jarang membaca Al-Quran bercucuran air matanya. Jarang sekali hati kita berbunga-bunga karena kita mengedepankan akal ketimbang cinta. Lalu apa hubungannya pelayanan yang optimal dari cinta itu? Contoh, ibu kita memberikan pelayanan yang sempurna terhadap kita. Siapa yang bisa menandingi ibu kita? Ibu kita tidak ada waktu kecuali untuk melayani kita sebagai anaknya. Itu pun dari hati yang tulus dan senyuman yang tulus.
Pertanyaannya adalah, ke siapakah ibu kita kok mau mencintai kita pada saat kecil dulu? Karena ibu kita cinta kepada anaknya, cinta melahirkan pelayanan yang luar biasa. Modelnya seperti itu. Modelnya cinta ibu kata terhadap anaknya. Cinta ibu kita terhadap anaknya. Karena kita mencintai Allah sehingga kita memberikan cinta atau pelayanan yang luar biasa. Dan kita harus membayar pelayanan itu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik atas dasar cinta. Kita melayani semuanya dengan tulus. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita pertebal rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah, tumbuhkanlah cinta kami kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah cinta pada kami ya Allah, pada saudara-saudara kami ya Allah, pada pasangan kami ya Allah, kepada semua orang tua yang kami cintai sehingga kita bisa memberikan kasih sayang yang telah Engkau berikan nikmat kepada kami. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.